Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Ulfa di podcast KIP Kota Luxmawe, ruang ngobrol santai namun mendalam, tempat kita mengulik hal-hal menarik seputar demokrasi langsung dari balik layar para penyelenggara pemilu. Nah teman pemilih, kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin sering kita dengar nih Pak, tapi belum tentu semua paham, yaitu penataan daerah pemilihan atau sering disebut dengan dapil. Dapil itu penting banget karena dari sinilah kita nanti bakal tahu siapa wakil rakyat yang bisa kita pilih dari daerah kita masing-masing. Nah, biar kita nggak salah paham nih teman pemilih, hari ini sudah hadir bersama saya salah satu anggota KIP Kota Luxmawe yang mengampu divisi teknis penyelenggara yaitu Bapak Timan Bawi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak, terima kasih Pak udah berkenan hadir di edisi podcast kita pada hari ini Pak. Ya. Oke. Baik Bapak, banyak orang nih sering dengar kata dapil Pak, tapi belum tentu mereka paham apa maksudnya. Jadi boleh dijelaskan dulu nih Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penataan dapil dan kenapa itu penting dalam pemilu Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih telah memberi waktu pada kami untuk mengundang dalam acara ini. Namun pendataan dapil dan alokasi kursi anggota DPR Kabupaten Kota ini yang kita, tahun 2024 yang kita bahas, mengingat untuk pemilu selanjutnya ataupun pemilu tahun 2029 bisa-bisa jadi nanti ada perubahan aturan KPU. Namun pun tidak belum bisa kita podomani, kita bahas untuk pemilu yang akan datang. Namun pemilu 2024 tentang pendataan dapil dan alokasi kursi itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan ada juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPR Kabupaten Kota. Nah, apa yang dimaksud dengan dapil? Itu tadi maksudnya. Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan dibentuk sebagai kesatuan wilayah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai calon anggota DPR yang diajukan oleh pimpinan partai politik. Mungkin banyak orang nggak sadar Pak kalau penataan dapil itu bisa berpengaruh besar ya Pak terhadap hasil pemilu ya Pak. Kalau kita bicara lebih spesifik ke Kota Luxmawe nih Pak, boleh bantu dijelaskan Pak bagaimana penyelenggara melakukan proses penataan dapil di sini Pak, dan bagaimana tujuan utama penataan dapil itu sendiri Pak? Penataan dapil itu yang dilakukan oleh keputusan KPU. Iya. Penataan dapil dan alokasi adalah keputusan KPU di Undang-Undang Nomor 7 dan PKPU Nomor 6 2022 juga disebut yang sama. Namun pengadaan dapil itu telah ditetapkan oleh KPU dan keputusan KPU berdasarkan jumlah penduduk kabupaten kota, baru diteruskan kepada KPU jumlah penduduk kabupaten kota itu keputusan KPU, data dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang perlu kita ingat dalam proses dapil ini, yang pertama KPU menyurati ataupun meminta data kependudukan per kecamatan yang disebut dengan DAK 2 dari Kementerian Bagian Urusan Pemerintahan adalah Kemendagri. Dan begitu juga peta wilayah dan data wilayah itu harus diterima oleh KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Paling lambat. Setelah itu baru KPU mencermati mengkaji data penduduk per kabupaten kota termasuk kecamatan dengan peta wilayah dan data wilayah. Nah, itu baru diteruskan kepada KIP Kabupaten Kota, termasuk kita KIP Kota Luxmawe.
kita membuat rancangan. Iya. Rancangan penyusunan pendataan dapil dan alokasi kursi. Penyusunan rancangan tersebut berdasarkan jumlah penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Cuma kita membuat rancangan dapil. Dalam kabupaten kota contohnya semua kita punya 4 dapil. Dapil ini gabungan kecamatan atau gabungan kecamatan dan bagian kecamatan. Itu baru dibentuk dalam satu dapil. Nah, di Lusmawai kita kebetulan kecamatan kita banyak penduduk. Jadi jadilah satu kecamatan jadi 1 dapil. Nah, dalam proses penataan dapil tersebut, karena jumlah penduduk sudah ada tadi, untuk mencari metode tersebut BPPD, bilangan pembagian penduduk, untuk mendapat kursi dalam satu dapil. Jumlah penduduk kota Lusmawai dibagi 25 kursi yang sudah ada. Ini kita bicara pemilu yang sudah ya, Pak. yang sebelumnya ya, ke depan. Belum tahu kita jumlah penduduk di berapa. Peraturan KPU mungkin undang-undang yang bagaimana, belum tahu kita nih. Berarti bisa kalau berubah ya, Pak? Bisa saja sering berubah. Tiap pemilu itu ada perubahan. Dah otomatis. Kenapa? Jumlah penduduk berarti bertambah di mana aja. Iya, betul. Nah, ya. Jumlah penduduk bertambah berarti jumlah kursi bertambah juga. Nah, kalau sebenarnya sekarang 25 kursi, jumlah penduduk kota Lusmawai dibagi dengan 25 kursi. Keluarlah metodenya bilangan pembagian penduduk. BPPD. Itu BPPD. Itu tahu kita berarti jumlah penduduk dibagi dengan 25 kursi, keluar angkanya berapa. Itu rumusnya. Betul, Pak ya. Nah, angka tersebut baru dibagi per dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil berapa dapat kursi. Oh, seperti itu, betul, Pak. Ya. Berarti kalau kita lihat prosesnya cukup kompleks nih ya, Pak. Jadi melibatkan banyak pihak juga tadi ya, Pak. Ya, yang pertama kalau untuk penetapan itu KPU. Belum ya, melibatkan Pak. Setelah kita buat rancangan, ada uji petik. Iya. Ya, uji publik, maaf, bukan uji petik, uji publik. Itu yang banyak terlibat. Nanti kita panggil partai politik, peserta pemilu, pemangku kepentingan, akademisi, kita panggil itu dalam rancangan. Tugas kita membuat rancangan. Setelah ditetapkan jumlah penduduk oleh KPU dan jumlah kursi per kabupaten kota. Kita buat jangan per dapil berapa dapat kursi, dan tidak boleh lebih seperti kursi yang tadi ditetapkan. Gitu ya, Perlu kita pahami yang bahwa dalam satu dapil untuk DPR kabupaten kota ya, ketika kita di kabupaten kota, dalam satu dapil minimal 3 kursi, maksimal 12 kursi. Dan saya ulangi kembali, minimal 3 kursi, maksimal 12 kursi. Dan perlu kita ingat bersama, kita pahami bersama yang bahwa pendataan dapil paling lambat KPU menerima data dari Kementerian jumlah penduduk paling lambat 16 bulan sebelum hari H. Karena banyak masyarakat kita memahami pemilu masih lama. Begitu pemilu sudah dekat dulu, kenapa kursi ini kekurangan, berpindah dapil. Ini yang jadi kurang pemahaman kita bersama. Ini gak terasa pemilu hari ini, kalau nggak salah saya sudah 20 bulan jalan. Iya, benar. Mungkin nggak lama lagi kalau 16 bulan sebelum hari data harus diterima oleh KPU jumlah penduduk. Di prosesnya tuh sebelumnya tuh lumayan ini ya, Pak. Nah, harus ditata lebih baik ya, Pak. Baik. Iya. Dalam melakukan penataan dapil ini tentu saja ada prinsip-prinsip dasar ya. Bapak tadi udah jelaskan, boleh nggak Pak tolong bantu jelaskan sedikit nih Pak, bagaimana menurut undang-undang peraturan KPU itu sendiri Pak? Ya, kalau prinsip itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu pasal 185. Iya. PKPU Nomor 6 Tahun 2002 ada di pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8. Itu namun panjang penjelasannya. Mungkin saya nggak mampu menghafal, bisa dilihat kalau Undang-Undang Nomor 17 itu di pasal 185 ya. Nah, itu bisa dilihat, dan PKPU Nomor 6 Tahun 2002 ada di pasal 2. Nah,
Contohnya kesejahteraan nilai suara. Iya. Situ tanda ketaatan pada sistem pemilu, profesional dan profesional, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Maksudnya itu dapil tadi. Kalau dapil kita bilang kecamatan, gabungan kecamatan, wilayah yang sama itu harus disatukan, jangan dipisah. Kalau memang dalam proses pendataan dapil alokasi kursi nanti tidak mampu menampung wilayah ataupun kekurangan penduduk dalam gabungan kecamatan, bisa diambil bagian kecamatan. Ya, tapi harus wilayah yang mendekati. Jangan loncat. Okay. Dilihat juga geografis wilayah, transportasi masyarakat. Mungkin masyarakat kita dari Busung, kita ambil ke Belamang, nggak mungkin, lebih mudah dia di Bandar Sakti. Gitu. Boleh nggak Pak tolong ceritakan sedikit nih penataan dapil yang pernah terjadi sebelumnya nih, Bapak bersama dengan tim Pak. Mana? Cerita tentang ini Pak, yang udah Bapak lakukan penataan dapil sebelumnya nih Pak. Misalnya kayak di Semawe di mana gitu contohnya, tolong jelas ceritakan sedikit Pak. Pengalaman Bapak. Kalau pengalaman kan kalau hal dapil menurut saya tidak ribet. Tidak ribet. Kalau ribet dalam pencalonan, kalau dapil nggak ribet. Artinya gini, kita melakukan dapil di kabupaten kota, Semawe lah kita bilang, termasuk kabupaten kota lain, setelah ada PKPU nomor 6 tahun 2022 yang sudah kita lakukan pengalaman di belakang. Nah, di situ ditunjukkan, artinya jumlah penduduk kota Semawe kabupaten kota lain itu sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan data dari Kemendagri. Data yang bilang tadi, jumlah penduduk ada per kecamatan, peta wilayah, data wilayah. Itu dari data kementerian. 16 bulan tadi diterima oleh KPU. KPU membuat jadwal penyusunan. Tadi dikirimlah kepada kabupaten kota. Berarti kan ada tahapan jadwal ya. Jadi di jadwal itu ya Pak tahapannya harus selesai gitu. Harus selesai. Kalau memang jadwalnya 5 hari kita harus selesai. Gitu, Pak, ya? Paling lambat itu nggak boleh lewat kena kalau memang digugat kita kena. Nah, penyusunannya kan berdasarkan jumlah penduduk tadi saya bilang, jumlah penduduk dibagi jumlah kursi 25, keluarlah bilangan metodenya BPPD, bilangan pemberian penduduk. Disitulah keluarlah harga kursinya. Mahal kursi, murah, itulah keluar belakang. Kalau semuanya sekitar 7.000 sekian. Contoh dapil kota, artinya kecamatan yang di pusat kota Bandar Sakti, dia punya penduduk kemarin sekitar 72.800 sekian. Dibagi dengan kita anggap kalau dua bagi dengan harga kursi tadi 7.000 sekian, ya BP tadi kita bagi berapa dapat kursi dia? Dapat dia 10 namanya. Nah, sisa 10 berapa sisa penduduk? 2.000 sekian. Nah, itu bilangan angka pecahan itu dihilangkan. Ya, dimulaikan berarti 10 kursi sisa 10 sekian. Begitu juga kita ambil kecamatan dapil kedua. Umpamanya Maradua dibagi dengan jumlah BP tadi, dapat kursi sekian, 5 kita bilang berapa sisa penduduk, bisa terusnya. Terbagilah cuma 23 kursi, sisa 2 kursi karena kursi 25. Dalam sisa 2 kursi tersebut, pembagian selanjutnya tahap kedua, mana penduduk per dapil yang terbanyak sisanya. Oh, seperti itu Pak. Yang terbanyak sisanya kan ada 4 dapil, pasti beda-beda sisanya. Sisa pertambahan terbanyak kursi 24, sisa yang kedua yang di bawahnya kursi 25 habis. Okey. Itu kita baru membuat uji publik. Uji publik tadi ya Pak. Okey. Baik nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode yang digunakan menata batas-batas dapil? Administrasi atau jumlah penduduk atau aspek budaya Pak? Itu kalau untuk membatas wilayah termasuk memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah. Luas wilayah. Karena yang menentukan jumlah kursi dari penduduk. Penduduk bukan luas wilayah. Bukan luas wilayah. Artinya luas wilayah ini kita lihat dan geografi desa bagaimana daerah itu bagaimana. Jangan orang nanti harus menyeberang pakai perahu, mungkin lebih dekat ke dapil 3, kita taruh di dapil 1. Itu yang perlu kita lihat wilayah. Transportasi masyarakat,
Yang menentukan mana jumlah penduduk. Jumlah penduduk ya Pak, berarti bukan batas wilayah ya Pak. Oke. Tujuan agar representasi politik yang dirasakan benar-benar adil dan mencerminkan suara rakyat setiap daerah. Dalam proses pelaksanaannya pasti tentu ada tantangan ya Pak. Tantangan sendiri. Tolong ceritakan Pak bagaimana tantangan yang ada di Lok Sumawe pada pemilu tahun lalu Pak. Tantangan dari mana nih? Ya, Karena ada dari partai politik ataupun dari pakar. Ya, Bagaimana maksudnya? Ada partai lokal. Semua ini kita di Aceh ada dua nih. Ada partai nasional, ada partai lokal. Ya. Yang mungkin berkesan nih Pak, atau salah satu boleh ceritakan keduanya nih Pak, biar teman-teman di luar sana bisa tahu nih apa tantangan yang ada di Lok Sumawe dan bagaimana cara Bapak menanggapi tantangan tersebut bersama tim Pak. Nah, kita kalau dalam penetapan dapil tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan, yang penting penjelasannya jelas. Nah, penjelasannya artinya saya bilang tadi ini berdasarkan keputusan KPU, berdasarkan jumlah penduduk. Namun dengan partai politik ataupun dengan pihak-pihak yang peduli pemilu kita komunikasi aja dengan baik. Nah, karena kemarin pun di satu tempat saya tinggal beralih kursi, artinya kekurangan penduduk dari 5 kursi tinggal 4. Kita jelaskan. Karena kebanyakan pemahaman di partai politik baik kita di KPU kan tidak semua memahami tentang teknik, tidak memahami tentang data. Kalaupun kita pelajari semua mungkin nggak bisa kita pahami ya, ada bagian masing-masing. Yang perlu diingat maksud saya yang bahwa kita ingat bersama yang bahwa pendataan dapil 16 bulan sebelum hari H. Ini orang yang sering lupa agak pemilu masih lama, begitu kita membuat rancangan dapil yang diminta oleh KPU sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU. Pemilu masih lama, tahu-tahu ini kursi kita dari 5 jadi 4, dari 4 dari 10 jadi 9. Namun di Lok Sumawe kemarin pengalaman kita tidak kurang 25 tetap, tapi penggeseran dapil 1 ke dapil sekian. Seperti itu Pak. Nah itu. Berarti nggak ada konflik ya Pak? Mudah-mudahan alhamdulillah nggak ada. Cuma itulah terkejut tadi, tiba-tiba kok udah mulai tahapan pemilu. Orang tahu tahapan pemilu dah ada masuk, tapi kan pendataan dapil 16 bulan sebelumnya data diterima KPU terima data dari kementerian data itu dari capil semua. Iya betul. Ya, kan? Kalau ini contohnya kita bilang ke depan, kita nih Sumawe, kabupaten kota lain sama juga. Ini tahun 2025, 20 bulan dalam jalan pemilu. Tahun 2026 paling lambat semester kedua. Adapun tahun 2027 paling lambat semester pertama harus masuk data ke Kemendagri. Pemahaman kita hampir semua, baik kita orang penyelenggara, baik orang partai politik, kita tidak namanya masyarakat. Kita penyelenggara kan tidak semua menguasai dalam satu bidang. Apalagi kita kursinya ada 5, ada di masing-masing tugas. Ya kan? Masing-masing tugas kita harus menjaga jadwal tahapannya, tentang aturannya. Kalau dapil ini yang perlu diingat, 16 bulan sebelum hari H harus terima data oleh KPU. Data tersebut berdasarkan dari Kemendagri, data penduduk per kecamatan dan penduduk DAK 2, data wilayah dan peta wilayah. Nah, itu sekaligus 16 sebelum. Nah, data tersebut, data penduduk berasal dari catatan sipil kabupaten kota. Nah, di Lok Sumawe sekarang pemilihan kursi 25, mana tahu bertambah. Kalau bertambah, kita pemilu yang sudah berjalan, pemilu tahun ini, tahun 2024, dah masuk 20 bulan. Nah, kalau memang ingin dapil ini masyarakat ingin menambah kursi, jelas sesuai dengan jumlah penduduk, tidak bisa digada-gada. Nah, jumlah penduduk ini bukan saat pemilu, 16 bulan sebelum pemilu sudah diterima oleh KPU berdasarkan dicapil. Artinya kalau baik kota itu kemudian kota lain, ini paling lambat lebih aman tahun 2026. 2012 semester kedua data sudah masuk, untuk data tersebut digunakan untuk pemilu 2029. Untuk pendataan dapil.
Karena pemilu kemarin bulan 2 tahun 2024. Ya. Kalau bulan 2 tahun 2029, 16 bulan sebelumnya, coba kita mundur. Jatuh pada tahun 2027. Nah, 2027 itu semester pertama. Nah, semester kedua tahun 20-an data kabupaten kota udah ada di Kemendagri. Kemendagri KPU meminta berarti 16 bulan sebelumnya. Jangan nanti data saya penduduk saya udah 200 lebih. Tak kapan 2028, 2029 sama juga bohong. Iya. Itu yang perlu dipahami. 16 bulan sebelumnya itu harus dipahami benar. Itu kalau itu kita pahami, alhamdulillah partai politik masyarakat tidak komplain. Tidak komplain. Itu pentingnya pendekatan kita dengan partai politik, elit politik, pemerhati pemilu, kita benar-benar mendekati itu aja. Ternyata panjang juga ya Pak prosesnya Pak. Nanti sebelum tahapan tuh emang udah jauh-jauh hari udah mulai tahapan. Dan itu mereka harus tahu ya Pak kapan kita mulai. Jadi karena udah ditentuin jadwalnya dan mereka harus tahu gitu Pak ya. Gak boleh lewat ya Pak seperti Pak Johnson. Sebenarnya tahu kalau partai politik tahu. Katanya gini, apapun aturan yang dikeluarkan oleh KPU tentang pemilu yang menyangkut dengan pendataan partai politik, verifikasi, itu semua untuk penyelenggara ada, untuk partai politik ada. Partai politik tentang bagian dia sendiri, tapi jadwalnya kan sama. Sama, ya. Cuma kekurangan kita, hampir semua ini, bukan adanya lebih, hampir semua, malah kita membaca itu aja. Iya. Jadi tidak baca dulu nih tapi langsung bertanya nih ya, Pak. Ya, kebiasaan seperti itu ya Pak. Ya. Jadi bagaimana Pak KPU menjaga netralisasi nih dalam menghadapi tekanan dari partai politik atau elit lokal Pak? Apa pernah Pak sebelumnya? Oh, ini kan namanya itu menurut saya sama aja, baik Parnas, baik Parlo, baik elit lokal sama menurut saya kalau hal pemilu. Artinya gini, itu kan ada aturan. Iya betul. Yang pertama kalau Undang-Undang Nomor 7 2017 itu partai nasional ya. Ada PKPU yang dikeluarkan nanti oleh KPU. Cuma kita beda lagi yang kita perlu kita pahami yang bahwa ini ada partai nasional, ada partai lokal. Partai lokal ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Iya. Yang mengatur tentang pemerintah Aceh, ada kanun tentang pemilihan. Ada peraturan KIP Aceh. Kalau untuk partai lokal kita bilang yang tidak diatur di undang-undang UUPA, kita sebut UPA, baru kita berpedoman pada undang-undang nasional yang tidak diatur. Iya. Masalah dengan elit nanti ada yang protes dengan partai politik. Yang mana yang manusia tetap protes. Protes itu kan pemikiran. Iya. Cuma kita penjelasannya yang penting, pendekatannya yang penting. Iya, mudah-mudahan dalam pendataan dapil kita dengan elit, alhamdulillah baik ya Pak. Baik, karena saya komunikasi kalau yang mengambil politik, tolong ini, sering saya komunikasi itu. Kita harus intinya komunikasi ya Pak. Ya biar nggak ada konflik yang terjadi ya Pak. Oke. Terakhir nih Pak, boleh nggak Pak disampaikan pesan atau ajakan untuk masyarakat Lok Sumawe terkait penataan dapil Pak? Enggak, kalau pada dapil itu pertama bukan untuk partai politik ya, untuk partai politik itu seperti saya bilang tadi, hampir ini bahasa hampir sama saya katakan, karena Pak pendataan dapil itu perlu diingat benar-betul. 16 bulan sebelum hari H itu perlu diingat. 16 bulan sebelum hari H KPU sudah menerima data penduduk agregat namanya per kecamatan yang kita sebut DAK 2. Data penduduk itu sudah diterima, itu perlu kita ingat. Kalau KPU 16 bulan sudah diterima, kan ada proses di Kemendagri juga. Berarti data kita harus masuk lebih baik. Masa kedua ini 2026 lebih baik. Lebih baik, lebih aman. Nanti kan begitu kan nama bulan 1 sampai bulan 2 kan bulan 1 sampai bulan 6 maka bisa jadi dimasuk bulan 6. Muster 1 juga, muster bulan 12, muster 2 juga. Jadi kapan selesai jadwal KPU Kemendagri untuk diselesaikan sekolah datang untuk KPU
Udah lewat. Artinya gini, kenapa penduduk saya banyak, ini kursi sedikit? Ini itu perlu dipahami. Itu perlu dipahami kalau memang data penduduk kabupaten kota tahun 2002 tahun 2026 itu digunakan untuk pemilu 2029. Karena mengingat 16 bulan sebelum harus diterima. Itu berdasarkan pengalaman yang sudah lewat. Berdasarkan PKPU yang sudah dibuat PKPU pemilu 2024. Kita tidak bicara pemilu 2029 adalah melwada. Iya betul. Okay. Jadi berubah. Berubah. Ada lagi ya Pak yang perlu sampaikan? Itu aja ya Pak. Ya, terima kasih, sudah itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya dan pandangannya sangat inspiratif dari pembicaraan kita hari ini. Dan kita semua teman pemilu luar sana bisa kita mengetahui banyak hal tentang bagaimana dapil itu dari penjelasan Bapak barusan. Dan buat pemilih yang dimanapun kalian berada, jangan lupa pemilu bukan cuma soal memilih, tapi kita juga memahami sistemnya. Dan saya Ulfa pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang suka dengan akun YouTube kita, dan share video untuk teman pemilih lainnya, dan juga jangan lupa like ya teman-teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.